adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Pastinya harus selalu semangat belajarnya. Pada video kali ini Kak Devi akan melanjutkan materi bentuk akar. Jadi ini adalah bentuk akar part 2 yang akan membahas tentang perkalian dan pembagian dan yang lainnya mengenai bentuk akar. Jadi supaya nggak lama-lama, ini dia. Baiklah, yang pertama Kak Devi akan membahas tentang perkalian bentuk akar. Jadi di sini kita punya dua bentuk akar, ada A akar C dan B akar D. A akar C ini akan kita kalikan dengan B akar D. Lalu seperti apa cara mengalikannya? Caranya gampang banget. Tinggal yang depan dikali depan, koefisiennya dikaliin A kali B, terus akar C kali D. Jadi yang depan sama depan dikali, yang akar sama akar dikaliin. Contohnya gini nih, 7 akar 2 dikali 2 akar 2 sama dengan berapa? Berarti depan kali depan dulu, 7 kali 2. Terus akar yang dalam akar sama dalam akar dikaliin 2 kali 2 gitu. Aduh, ini tipis banget ya merahnya. Tapi kelihatan kan? Oke, terus ini kaliin 7 kali 2, 14. Akar 2 kali 2, 4. Nah, sampai sini aja. Tapi coba kita lihat nih yang dalam akarnya, akar 4. Akar 4 itu ada kan? Kalau akarnya itu bisa diakarin, bisa ditarik akarnya, dilanjutin. Jadi gini lanjutannya, 14 dikali. Jadi ini kan nggak ada sesuatu, artinya tuh dikali ya. Akar 4 tadi berapa? 2. Jadi dilanjutin, 14 kali 2, 28. Itu berlaku kalau akarnya itu bisa ditarik akarnya. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Baiklah, sekarang kita menuju contoh yang kedua. Masih perkalian bentuk akar. Itu soalnya 3 akar 7 dikali akar 8. Caranya sama kayak tadi. Yang depan kali depan dikali akar kali akar. Yang depannya ini kan 3. Terus yang depannya ini berapa? Kalau dia nggak ada depannya itu berarti 1 ya. Berarti 3 kali 1 akar 7 kali 8 kan? Gitu. Atau ini Kak Devi tebelin aja ya, nanti nggak kelihatan. 3 kali 1 akar 7 kali 8 gitu ya. Terus kita lanjutin, 3 kali 1 3, 5 kali 7 7 kali 8 maksudnya, astaga ya, berapa jadinya? 56. Nah, sampai sini aja nih. Tapi kalau dalam akarnya, kalau kayak contoh tadi kan dalam akarnya itu bisa diakarin. Sekarang 56 tuh bisa diakarin nggak? Nggak bisa. Terus kalau dia angkanya besar kayak gini nih, terus dia bukan bilangan prima dalam akarnya ini, itu patut dicurigai. Jadi sepertinya dia bisa lebih disederhanakan akarnya. Masih ingat nggak cara menyederhanakan akar yang kayak part 1 itu loh? Kalau masih lupa, kalian bisa putar video Kak Devi bentuk akar part 1 ya. Jadi sekarang 56 ini kita mau ubah jadi bentuk akar yang lebih sederhana. Perkalian dua angka kan, salah satunya itu adalah prima, salah satunya itu harus bisa diakarin. Berapa kira-kira? Kita coba dari yang kecil-kecil. Dari 4, coba nih 4 dikali berapa supaya 56? Bisa nggak? Coba kita hitung-hitung dulu. 4 kali 14 ya. Bener, bisa itu. Jadinya ini berarti 3 akar 4-nya itu 2, akar 14 itu nggak ada kan? Jadi nggak selalu sebelahnya itu prima ya. Yang penting sebelahnya itu nggak bisa diakarin lagi, udah nggak bisa dipecah lagi. Jadi nggak selalu dia itu bilangan prima, tapi kebanyakan bilangan prima. Tapi ada juga yang nggak prima kayak begini. Ya, diingat itu ya. Nanti Kak Devi kasih contoh-contoh yang lain juga. Terus berarti ini jadinya bagaimana endingnya? Berarti begini,
tinggal dikaliin. 3 kali 2, 6. 6 akar 14. Oke, nggak kelihatan, kita geser dulu. Nah, gitu jadinya hasil akhirnya. Jadi ingat, kalau dia hasilnya ini dalam akarnya besar, terus nggak prima, harus patut dicurigai dan harus kita lebih sederhanakan bentuk akarnya. Gitu. Baiklah adik-adik semua, ini adalah masih perkalian bentuk akar, cuman bentuknya agak beda nih. Jadi ini juga perkalian bentuk akar karena mengandung akar-akaran. Tapi cara ngerjainnya gimana? Di sini kan duanya ini dikali sama bentuk akar yang dalam kurung itu kan, dikali sama 3 akar 5 dikurang 5 akar 2. Nah, untuk cara mengerjakannya itu pakai cara perkalian pelangi. Ya gitu. Kalian masih ingat nggak tuh perkalian aljabar waktu kelas 7? Itu kan ada yang kali pelangi, ini kali ini kali ini, yang gitu. Ingat nggak? Ingat ya. Nah, jadi cara ngerjain perkalian bentuk akar yang seperti ini pakai kali pelangi juga. Jadi duanya itu pertama dikaliin sama 3 akar 5, terus duanya juga dikaliin sama yang 5 akar 2 gitu. Kita coba kerjain ya. Pertama, atau di bawah sini aja ya, 2 itu kan dikali sama 3 akar 5 kan, ini kali ini. Nah, gitu, pakai kurung aja. Terus dikurang kan, karena di sini tandanya kurang. Dikurang 2 dikali sama 5 akar 2. Nah, sampai situ bisa ya? Bisa. Lanjut. Terus ini tinggal dikali. 2 dikali 3. Jadi konsepnya itu yang nggak punya akar sama yang nggak punya akar dikali. Nanti yang punya akar sama yang punya akar dikali. Kalau kayak gini, yang nggak punya akar sama yang nggak punya akar dikali. 2 kali 3. Tuh Kak Devi tulis dulu ya, 2 kali 3 gitu. Diakarin sama 5, karena 5-nya nggak punya temen, ya udah tetep akar 5 aja. Terus dikurang yang nggak punya akar sama nggak punya akar, berarti 2 kali 5 akar 2, karena akar 2 yang nggak punya teman gitu ya, nggak punya teman. Terus ini tinggal dikali. 2 kali 3, 6 akar 5 kurang 2 kali 5, 10 akar 2. 10 akar 2. Nah, jawabannya sampai sini aja. Karena ingat, penjumlahan atau pengurangan bentuk akar itu bisa dijumlahin atau dikurangin kalau akarnya itu sama. Kalau beda, nggak bisa. Jadi cukup sampai sini aja gitu. Bisa ya? Baiklah adik-adik semua, ini adalah contoh perkalian bentuk akar yang lainnya. Akar 80 dikali sama 4 dikurang 2 akar 5. Jadi caranya itu sama kayak tadi. Kalau dia kayak begini-begini itu modelnya pakai kali pelangi. Akar 80-nya dikali 4, terus akar 80-nya kali juga sama 2 akar 5. Ya kan? Sekarang kita kaliin dulu. Akar 80 dikali dulu sama 4 kan? Ingat yang tadi, yang sesama tidak punya akar dikaliin sama yang nggak punya akar. Yang punya akar sama yang punya akar. Terus ini akar 80 ada akarnya. Si 4 nggak ada akarnya, berarti tetap jadi 4 akar 80 ya. Nggak bisa jadi akar 320 nanti, nggak bisa yang ini dikaliin. Oke? Nah, terus dikurang ya, karena sini soalnya kurang. Terus akar 80-nya sekarang dikali sama 2 akar 5. Duanya itu sendirian kan, karena nggak punya teman di sini. Terus akarnya dikaliin berarti sekarang ya, akar 80 kali 5. Karena yang punya akar sama yang punya akar itu. Pokoknya diingat itu, yang nggak punya sama yang nggak punya akar, yang punya akar sama yang punya akar gitu. Sekarang ini kita lanjutkan dulu. Berarti 4 akar 80 dikurangi 2 akar 80 kali 4 berapa? 80 kali 5 berapa? 400. Nah gitu. Sampai sini bisa dulu ya.
Sekarang coba dilihat nih, yang dalam akarnya ini 80, ini 400. Angkanya besar-besar, terus bukan bilangan prima. Jadi kita patut curigai. Jadi kita harus ubah dia menjadi bentuk akar yang lebih sederhana. Dari yang ini dulu ya. Atau kita pakai warna biru. Mana ini warna birunya? Nah, 4 akar titik-titik kali titik-titik. Salah satu angkanya harus bisa diakarin nih. Berapa? 4 kali 40. Nah, 40-nya itu masih terlalu besar, jangan pakai 4 ya. Berapa nih? 16 kali berapa? 16 kali 5. Ya, 16-nya bisa diakarin, 5-nya nggak bisa diakarin kan? Oke, terus yang ini 2 di akar 400 itu ada nggak? Kayaknya ada deh. Berapa? Akar 400, coba dicari dulu akar 400. Kalau kalian mungkin masih kesulitan nyari akar-akaran, nanti Kak Devi cantumin video cara mencari akar pangkat 2 ya di description text, di description box ya. Akar 400 itu adalah 20. Jadi kalau bisa diakarin dikaliin. Ini boleh dikurungin deh. Nah, gitu. Bisa ya sampai sini ya. Terus lanjutannya berarti ini jadinya 4 dikali akar 16 kan 4. Nah, gitu. Dikurang 2 kali 20, 40. 4 kali 4, 16 akar 5. Dikurangi 40 jadinya. Gitu ya. Jadi kalau bisa diakarin, langsung diakarin. Seperti itu. Baiklah adik-adik semua, ini adalah contoh perkalian bentuk akar yang terakhir nih. Jadi ini ada 2 bentuk akar dikaliin 2 bentuk akar. Kayak perkalian aljabar gitu lah ya. Di sini ada beberapa jenis akar dikaliin. Terus caranya gimana? Sama, kita pakai perkalian pelangi. Jadi akar 5 akar 2 dikali sama ke sini, dikali juga sama ke sini, ya kan? Terus akar 3 dikali ke sini, dikali juga ke sini, gitu ya. Pokoknya masing-masing yang di sini dikali sama yang 2 di belakang. Yang ini juga dikali sama 2 yang di belakang, gitu ya. Jadi diingat konsep perkalian pelangi yang aljabar kelas 7 itu. Kita kaliin, pertama 5 akar 2 dikali akar 2. 5-nya nggak punya akar. Terus di sini ada nggak yang nggak punya akar? Nggak ada, berarti tetap tulis 5 aja ya. Terus akarnya, akar 2 sama akar 2. Sesama akar tuh dikaliin di dalamnya ya, jangan lupa itu. Terus sekarang 5 akar 2 dikali sama 5 akar 3. Tandanya dikurang kan? Berarti kurang. Lihat tanda penentu tandanya tuh di sebelah sini. Karena sini kurang, makanya sini kurang. Ini 5 nggak punya akar. Terus yang ini sini juga 5 nggak punya akar, dikaliin. Akar 2 kali 3 jadinya kan? Yang akar sama akar. Terus sekarang akar 3 dikaliin sama akar 2. Yang ada cuma akar-akarnya ya. Berarti tinggal kali akar-akarnya. Gitu. Tandanya dikurang juga. Terus sekarang ini akar 3 dikali 5 akar 3. Tandanya ini kan min dikali min kan, jadinya plus nanti. Plus. Karena di depan akar 3 itu min, di depan 5 akar 3 juga min. Min kali min makanya plus. Kalau yang kayak ini tadi, 5 akar 2-nya plus, dikali 5 akar 3-nya min, makanya min jadinya gitu ya. Harus diperlukan ketelitian memang. Jadinya plus. Terus ini yang nggak punya akar 5 aja karena sini dia nggak punya angka di depan akar. Terus akarnya jadi 3 kali 3 kan, 3 kali 3 gitu. Gimana? Bisa ya? Mohon maaf kalau Kak Devi agak belibet ngomongnya ya, belibet. Nah itu. Terus 5 akar 2 kali akar 2, akar 4 dikurangi 5 kali 5, 25, akar 6 dikurangi akar 6 ditambah 5 akar 3 kali 3, akar 9 gitu.
sekarang kita sederhanakan. Akar 4 tuh ada nggak? Ada dong, berapa? Iya, 2. Jadi kalau bisa diakarin langsung dikali ya angka depan sama hasil akar pangkatnya. 25 akar 6 ada nggak? Nggak ada, tetap aja berarti. Akar 9 ada nggak? Ada, 3. Nah gitu dulu. Sekarang kita kaliin ya. 5 kali 2 10 kan. Terus ini nih, min 25 akar 6 dikurangi akar 6. Pengurangan bentuk akar. Karena ini akarnya sama, berarti bisa dikurangin kan? Min 25 di akar 6 dikurangi akar 6. Berapa jadinya? Ini di depan akar 6 berarti 1 ya, koefisiennya. Berarti min 25 dikurangi 1. Jadinya min 26 akar 6 berarti. Jadi yang dikurangi itu angka depannya aja ya. Bisa dilihat di part 1. Jadi min 25 dikurangi 1. Jadi ini minnya ikut. Jadi bukan 25 kurang 1 aja, tapi min 25 kurang 1. Oke? Lanjut. Terus tambah 5 kali 3 15. Sampai sini bisa dulu ya. Terus yang terakhir, yang nggak punya akar sama yang nggak punya akar kan ditambah kayak yang part 1 itu. Berarti yang 10 ini bisa dijumlahin sama 15 kan? Karena sini tambah makanya dijumlahin. 10 tambah 15 25 dikurangi 26 akar 6. Kalau yang ini udah nggak bisa dikurangin lagi karena ini nggak punya akar, tapi ini punya akar gitu. Terus kalau mengurangin juga harus sama juga akarnya ya. Gitu, akhirnya selesai nih Mo. Yang ini memang agak panjang, tapi kalau udah sering dikerjain pasti bisa ya. Jadi seperti itu. Baiklah, yang selanjutnya adalah pembagian bentuk akar. Konsepnya itu sama kayak perkalian. Jadi yang nggak punya akar dibagi sama yang nggak punya akar. Terus yang punya akar dibagi sama yang punya akar. Jadi kayak begini dia. A per B, A-nya dibagi B, yang nggak punya akar dibagi sama yang nggak punya akar. Terus akar C per D, yang punya akar dibagi sama yang punya akar. Jadi contohnya seperti ini, 4 akar 6 dibagi 8. Jadi yang nggak punya akar kan 4 sama 8. Dibagi tuh 4 per 8. Diakarin sama 6. Karena akar 6-nya kan nggak punya temen, ya udah diamin akar 6 aja. Terus boleh juga nggak dipakein kali ya. Ini bisa disederhanain terus 4 per 8 ya, sama-sama dibagi 4. Jadinya 1 per 2 kan. Jadinya jawabannya 1 per 2 akar 6. Gitu aja, gampang ya. Baiklah adik-adik semua, kalau soalnya seperti ini nih, 4 akar 6 dibagi 8 akar 2. Bagaimana jawabannya? Tetap ingat konsepnya, yang nggak punya dibagi sama yang nggak punya akar, yang punya akar dibagi sama yang punya akar. Berarti yang nggak punya akar kan 4 dan 8. Berarti 4 per 8 dikali yang punya akar dibagi sama yang punya akar, 6 per 2. 4 sama 8 disederhanain jadi 1 per 2. 6 bagi 2 jadinya 3. Berarti jawabannya 1 per 2 akar 3. Gitu aja, bisa ya. Baiklah adik-adik semua, sekarang contohnya kalau dia gabungan nih, perkalian dan pembagian. Jadi caranya sama kayak tadi. Ingat konsepnya, yang punya akar sama yang punya akar, yang tidak punya akar sama yang tidak punya akar. Tapi di soal ini semuanya punya akar ya. Berarti tinggal kita kali dulu. 15 kali 3 per akar 5 gitu kan. Kaliin dulu jadinya akar 45 per akar 5 gitu kan. Terus baru dibagi 45 per 5 jadinya akar 9. Akar 9 bisa kan diakarin 3 gitu. Bisa juga yang ini ya. Baiklah, sekarang contohnya masih yang kayak tadi nih.
percampuran antara perkalian dan pembagian. 6 akar 6 dikali akar 3 per 3 akar 2. Sama kayak tadi, kita selesaiin perkaliannya dulu. Dan ingat konsepnya, yang tidak punya sama yang tidak punya akar, yang punya akar sama yang punya akar. Sekarang ini yang punya akar, yang nggak punya akar kan si 6 aja. Ya udah, diamkan dia sendirian. Yang punya sama yang punya 6 kali 3 per 3 akar 2. Berarti jadinya 6 akar 6 kali 3, 18 per 3 akar 2. Sampai sini bisa ya. Terus baru dibagi. Yang nggak punya akar sama yang punya akar, berarti 6 per 3 dikali akar yang punya akar sama yang punya akar, 18 per 2. Ah, gitu. Baru di sini ya jawabannya ya. 6 bagi 3, 2. 18 bagi 2, 9. Berarti akar 9. Akar 9 ada kan? Akar 9 berapa? 3. Jadinya 2 kali 3, 6 jawabannya. Gitu. Bisa ya? Baiklah adik-adik semua, ini ada contoh yang berbeda nih, tapi mungkin akan keluar di latihan kalian. Kita disuruh tentukan hasil dari perkalian bentuk-bentuk akar. Ya, gini ya. Akar 3 dikali akar pangkat 3 dari 3 dibagi akar pangkat 6 dari 9. Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama-tama kita ubah dulu bentuk akarnya ke dalam bentuk pangkat. Nah, masih ingat nggak gimana caranya? Kalau agak-agak lupa nih, mungkin bisa dilihat part 1 bentuk akar ya. Akar pangkat 2 dari 3. Jadi kalau nggak ada angkanya di sini, itu akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 dari 3, berarti jadinya 3 pangkat 1 per 2. Ya kan? Jadi ini pangkat 1, terus di sini akarnya 2. Gitu. Terus dikali akar pangkat 3 dari 3. Ini pangkat 1 kan? Berarti jadinya 3 pangkat 1 yang dalam per yang luar. Dibagi akar pangkat 6 dari 9. Nah, 9-nya ini kan belum prima nih bilangan pokoknya. Kita ubah dulu ya. Akar pangkat 6 dari 9 itu berapa pangkat berapa? 9 itu kan 3 kali 3. Berarti jadinya 3 pangkat 2. Karena 3-nya ada 2 gitu. Jangan lupa, kalau masih bingung-bingung bisa diubah jadi bentuk perkalian kayak gini dulu. Sampai sini bisa dulu ya. Sekarang baru kita gini ini. Ini bisa kalian kerjakan terlebih dahulu atau sekalian aja deh nanti ya. Ini jadinya kan 3 pangkat 1 per 2 dikali 3 pangkat 1 per 3 dibagi 3 pangkat berapa jadinya nih? Dalam per luar, 2 per 6. Nah gitu. Sekarang ini ada perkalian dan pembagian bentuk pangkat. Masih ingat kan? Kalau perkalian pangkatnya diapain? Ditambah. Kalau pembagian pangkatnya diapain? Dikurang. Terus di sini kita sudah sama kan bilangan pokoknya? Berarti bisa berlaku itu. Berarti jadinya 3 pangkat. Yang ini sama ini ditambah kan? Karena perkalian. Terus karena pembagian dikurangi. Nah gitu. Coba dikurangin dulu ya. Berapa jadinya nih? 3 pangkat berapa jadinya? Iya, jadinya 1 per 2. Kalian bisa kurangin ini ya. Kurangin dulu pecahan-pecahannya itu. Jawabannya adalah 3 pangkat 1 per 2. Kalau sudah seperti ini, baru terakhir diubah ke dalam bentuk akar lagi. Nah, 3-nya ini bilangan pokoknya itu selalu di dalam. Terus yang atas ini jadi di dalam, yang bawah jadi di luar. Nah, jadinya akar pangkat 2 dari 3, atau bisa ditulis gini aja. Gitu jawabannya. Jadi kalau ada ketemu soal kayak gini, pertama diubah jadi bentuk pangkat dulu, diubah jadi bilangan berpangkat dulu. Terus kalau ada di dalam akarnya yang mencurigakan, diubah dulu jadi bentuk pangkat yang lebih sederhana ya, dimana bilangan pokoknya itu prima. Oke, bisa ya? Gitu.